Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hari ini mari kita renungkan salah satu kisah penuh hikmah dalam Al-Quran. Sebuah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh dengan keteguhan, yang berjumpa dengan seorang hamba Allah yang memiliki ilmu khusus, yakni Nabi Khidir. Kisah ini tercantum dalam surah Al-Kahfi dan menyimpan pelajaran berharga untuk kita semua. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam berdiri di hadapan kaumnya. Lalu ia menyampaikan banyak hal tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk yang harus mereka ikuti. Di antara pembicaraan itu, seseorang bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Nabi Musa, siapakah manusia yang paling berilmu di dunia ini?" "Aku adalah orang yang paling berilmu," jawab Nabi Musa. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui mengkoreksi jawaban tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberitahu Nabi Musa bahwa ada seorang hambanya yang dianugerahi ilmu khusus dan lebih mengetahui tentang beberapa hal. Hamba itu adalah Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam pun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kesempatan untuk bertemu dengan Nabi Khidir dan belajar darinya. Tak lama Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Nabi Musa alaihissalam dan memberi petunjuk bahwa ia akan menemui Nabi Khidir di sebuah tempat, yaitu di pertemuan dua lautan. Maka Nabi Musa alaihissalam memulai perjalanan panjang bersama seorang pembantunya. Mereka membawa seekor ikan sebagai bekal. Dalam perjalanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda bahwa ketika ikan tersebut melompat ke laut, itulah tempat di mana mereka akan bertemu dengan Nabi Khidir. "Hei, wahai Musa, ikan kita melompat ke laut tadi. Inilah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah menyusuri tempat itu, akhirnya mereka bertemu dengan Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam pun menyampaikan maksud dengan penuh hormat.
Apakah aku boleh mengikutimu agar aku dapat belajar dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku. Bagaimana mungkin engkau bersabar atas sesuatu yang tidak engkau ketahui hikmahnya? Nabi Musa alaihissalam dengan tegas berjanji untuk bersabar dan tidak akan bertanya sampai Nabi Khidir menjelaskannya. Maka dimulailah perjalanan mereka bersama. Dalam perjalanan pertama, mereka menaiki sebuah perahu milik orang-orang miskin. Namun, Nabi Khidir tiba-tiba melubangi perahu tersebut. Nabi Musa alaihissalam pun terkejut dan bertanya, "Kenapa engkau melubangi perahu itu? Bukankah itu akan membahayakan mereka?" "Bukankah aku telah mengatakan bahwa engkau tidak akan mampu bersabar bersamaku?" ungkap Nabi Khidir. Nabi Musa alaihissalam pun menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak bertanya lagi. Perjalanan kedua pun mereka lanjutkan. Mereka bertemu dengan seorang anak kecil. Tanpa penjelasan, Nabi Khidir membunuh anak itu. Nabi Musa alaihissalam dengan perasaan tidak percaya kembali bertanya, "Mengapa engkau membunuh anak yang tidak berdosa itu?" "Sudah kukatakan, engkau tidak akan sabar bersamaku." Nabi Musa alaihissalam pun kembali meminta maaf dan bersumpah untuk tidak bertanya lagi. Perjalanan terakhir, mereka tiba di sebuah desa. Penduduk desa itu tidak ramah kepada mereka, bahkan menolak untuk memberi mereka makanan. Namun, Nabi Khidir melihat sebuah tembok yang hampir roboh. Ia memperbaiki tembok itu tanpa meminta imbalan. "Nabi Khidir, mengapa engkau memperbaiki tembok itu tanpa meminta upah?" "Inilah saatnya kita berpisah. Aku akan menjelaskan kepadamu hikmah di balik semua tindakanku." Nabi Khidir pun menjelaskan bahwa semua tindakannya itu dilakukan atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perahu yang dilubangi tadi adalah milik orang-orang miskin. Di depan sana ada seseorang raja yang zolim yang merampas semua perahu-perahu yang bagus. Dengan melubangi perahu itu, raja itu tidak akan mengambilnya. Di perjalanan yang kedua, anak kecil yang dibunuh adalah anak yang jika tumbuh dewasa akan menjadi durhaka kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikannya dengan anak yang lebih baik dan yang lebih taat. Tembok yang diperbaiki itu adalah milik dua anak yatim. Di bawah tembok itu terdapat harta warisan untuk mereka. Jika tembok itu roboh, harta itu bisa diambil oleh orang yang tidak berhak. Semua ini adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri. Nabi Musa alaihissalam pun memahami bahwa ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangatlah luas dan tidak semuanya dapat dipahami oleh manusia. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang kesabaran, tawakal, dan keyakinan atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita pemahaman dan juga kesabaran dalam menjalani kehidupan ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.